Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya yang benar. Saudara, ini adalah satu kesaksian di mana dulu ketika belum menemukan kebenaran, saya merasa sudah selamat, saudara. Tidak saya, tapi semua orang ya yang merasa Kristen, merasa sudah ke gereja, melakukan apa yang mereka bisa, baik itu perpuluhan, melayani, khotbah dan sebagainya. Suatu ketika ada seorang pendeta bertanya, apakah saudara yakin kalau saudara sudah selamat, kalau mati pasti masuk surga? Banyak orang percaya, yakin. Saya agak ragu-ragu, saudara. Jangan ragu-ragu, saudara, harus yakin, katanya begitu. Tapi saya, dalam hati saya, mungkinkah kalau saya mati pasti masuk surga? Dan diyakinkan karena saudara sudah percaya Yesus Kristus Tuhan kita, yaitu yang membuat kita merasa sudah selamat. Tetapi kita tidak membaca secara khusus bagaimana orang bisa masuk surga, karena setiap yang diajarkan adalah persepuluhan. Itu setiap apapun khotbahnya, menunya pasti menjurusnya ke perpuluhan. Kita jarang mendengar hal-hal bagaimana cara masuk surga, ya. Kalau kamu bayar perpuluhan, kamu akan dikembalikan berlipat-lipat kali ganda dan kamu akan diberkati. Yang kita sering dengar hanya itu. Jadi bagaimana cara bisa masuk surga kita tidak ketahui, dan kita merasa saja pasti masuk surga. Tetapi ternyata, ya, setelah menemukan kebenaran itu, untuk masuk surga itu tidak semudah apa yang disampaikan orang, karena ada ayatnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah, kerajaan surga milik Yesus ini. Kalau surga yang lain kami tidak mau tahu dan tidak membahas, karena kami hanya percaya, saya percaya pada kitab suci yang ada pada saya. Ternyata untuk masuk dalam kerajaan Allah itu orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Contoh kata ini, Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba, itu saja. Jadi yakinkan bahwa nama kita harus tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Nah, ini ada juga yang menyenggol-nyenggol saat khotbah kitab kehidupan ini. Loh, gimana Pak caranya? Ya pokoknya kita kalau percaya Yesus masuk dalam kerajaan surga, kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan, tapi tidak secara spesifik menjelaskan. Kemudian, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wahyu 20 ayat 15. Bagaimana kita tahu nama kita tertulis dalam kitab kehidupan anak domba? Tahu enggak? Kita enggak tahu. Hanya yang percaya Yesus saja. Nah, itu menjadi problem tersendiri bagi saya, saudara. Tapi kuncinya adalah bagaimana caranya supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan milik anak domba. Kuncinya adalah kisah para rasul pasal 2 ayat 38. Dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, artinya kita dibasuh dengan darah anak domba, yaitu baptisnya adalah dalam nama Yesus Kristus. Jadi saya temukan ini juga dari gereja, salah satu gereja, hanya satu gereja ini yang memberitakan bahwa orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan milik anak domba tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Dan bagaimana caranya masuk dalam kerajaan, nama kita tertulis? Saya menemukan di YouTube ada gereja namanya Gereja Alkitab Allah Esa.
Ya, baru temukan tahun 2019. Lalu kemudian caranya bagaimana, Pak? Supaya namanya kita tertulis, harus dibaptis. Loh, saya sudah, Pak. Sudah dibaptis dulu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus loh. Itu dulu, Pak, waktu Yesus masih manusia. Baptisnya begitu penjelasan pendeta yang dari GAAE ini, Gereja Alkitabiah Ala Esa ini. Kemudian terus gimana, Pak? Baptisnya seperti Kisah Rasul 2 ayat 38. Baptisnya itu di dalam nama Yesus Kristus, Pak. Kalau nama kita mau tertulis dalam kitab kehidupan milik Anak Domba. Ya, dengan segala penjelasan, Bapak harus ikut belajar tentang kebenaran firman Allah. Ikut aja, ya. Saya ikut sekitar 2 tahunan, ya. 2 tahun karena memang kita belajarnya tidak tiap hari, hanya seminggu sekali saja. Seminggu sekali aja kita memahaminya sulit, ya, karena memang kunci untuk mengerti itu tidak hanya kepandaian kita, tapi Tuhan Yesus Kristus yang membuka pikiran kita, ya. Kemudian kita belajar dan kami ketemuan hamba Tuhan ini dari Jakarta menuju Semarang dengan segala perjuangannya untuk membaptis saya, dan saya tidak memberi imbalan, saya tidak mengajaknya ke mana-mana. Saya kebetulan beliau sedang berkumpul dengan banyak temannya dan saya pulang karena memang ada pekerjaan begitu. Dan saya sudah dibaptis beliau, namanya Bapak Pendeta Henry Tan Dianta, BBS, kalau zaman dulu itu masih BBS, ya. Nah, itu dari habis dibaptis itu, lalu Yesus membuka pikiran kita, pikiran saya tentunya, mengerti dengan penjelasan beliau, ya. Dari penjelasan beliau baru ngerti, oh, tidak semua orang yang mengaku Yesus Tuhan, Yesus Raja itu masuk dalam kerajaan Allah, belum tentu selamat. Ternyata selamat itu seperti Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi pengampunan dosa itu didapat dari dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Kenapa demikian, Pak? Kan kita sudah baptis dulu. Pengampunan dosa, karena Yesus sudah tidak di bumi lagi, sudah kembali sebagai Allah yang bisa mengampuni dosa kita, ya. Jadi ternyata kunci untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah itu gampang tapi susah, tapi juga gampang, ya. Harus namanya yang tertulis dalam kitab kehidupan milik Anak Domba. Nanti di akhir zaman, di zaman penghakiman, orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan ini akan dibuang ke lautan api. Ini baru sadari ketika saya sendiri bergabung dengan namanya Gereja Alkitabiah Ala Esa, ya. Jadi bagi saudara-saudara, ini saudara-saudara yang sampai saat ini merasa sudah selamat, merasa pasti masuk surga, lihat dulu apakah nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan milik Domba. Caranya bagaimana? Sekali lagi, dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Dulu sudah dibaptis, tak? Saya juga dulu sudah dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ternyata salah. Yesus sudah naik ke surga. Baptisnya bukan di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Baptisnya di dalam nama Yesus Kristus. Dan nama saya sudah tertulis dalam kitab kehidupan milik Domba, karena saya dicuci atau dibasuh dengan lewat cawan kematiannya, yaitu darah domba, dengan cara dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Baginda saudara yang mau selamat dan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, segera gabung di GAE seperti kesaksian saya ini, dan pikiran saya dibuka untuk mengerti kebenaran, ya. Dulu dengarnya hanya apapun khotbahnya, menunya hanya perpuluhan, saudara, ya, supaya dikembalikan berlipat-lipat kali ganda aja, tapi tidak memikirkan bagaimana kita mati, apa kita masuk surga, apa neraka, kita tidak mengerti. Inilah kesaksian saya
Apa yang sampaikan kiranya memberkati saudara-saudara. Haleluya. Amin.